Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Rifai. Nah, di tutor 2.0 kali ini, khususnya untuk perpindahan panas, kita akan mempelajari lebih mendalam tentang peristiwa konveksi. Masih ingat kan peristiwa konveksi itu apa? Ya, jadi peristiwa konveksi itu adalah proses peristiwa di mana panas itu bisa berpindah yang dibawa oleh suatu pergerakan fluida. Beda kayak tidak pakai konduksi ataupun radiasi. Itu. Nah, lanjut aja gini. Nah, diawali dengan peristiwa ini. Kalau kalian ingat, dulu mungkin kalian pernah lihat gambar ini, gambar yang sebelah kiri ini, entah itu di saat lagi praktikum ataupun lagi belajar di kelas, khususnya di pelajaran mekanika fluida. Ya kan, dimana udara yang mengalirnya tadi kecepatan seragam setelah melewati suatu pelat atau suatu dinding, maka akan adanya perubahan kecepatan. Nah, hal serupa juga terjadi untuk suhu. Jadi jika suatu fluida itu memiliki suhu yang seragam, nanti saat melewatinya juga akan terjadi perubahan. Nah, yang ini disebut dengan sebagai thermal boundary layer. Kalau misalnya kecepatan velocity boundary layer. Nah, ini sekilas kurang lebih rumus-rumus yang bakal dipakai. Kalau ingat kan dulu kalau velocity boundary layer, ya kenapa bisa terjadi ini ya? Karena adanya Thewall atau gaya viskas. Nah, di thermal juga sama. Lalu, nah untuk thermal sendiri karena kita ingin melihat proses konveksi, maka kita akan lebih didasari dari hukum Newton untuk kasus pendinginan yang bunyinya kayak yang menyatakan di dalam rumus ini. Nah, setelah itu pada akhirnya nanti akan didapatkan suatu definisi bilangan tidak berdimensi kayak kalau kalian tahu tuh seperti bilangan Reynolds. Nah, tapi ini namanya adalah bilangan Nusselt atau Nusselt number. Di mana Nusselt number sama dengan HL per K. H-nya itu adalah koefisien konveksi, L-nya itu adalah panjang lintasan, dan K-nya itu adalah konduktivitas dari si fluida itu sendiri. Nah, kalau kalian sadar, dulu pas sebelum UTS kalian tuh H itu sudah ditentukan. Nah, sebenarnya di suatu material itu H itu tidak pernah ada gitu. Maksudnya H itu selalu beda-beda gitu. Walaupun fluida yang sama, tapi H itu beda nilainya. Nah, H-nya itu bisa ditentukan berdari yang namanya konduktivitas thermal dari material itu sendiri gitu. Nah, untuk pendekatannya makanya di sini si Nusselt ini mencetuskan suatu definisinya itu. Dan Nusselt ini juga sih merupakan fungsi dari CF dan Reynolds dan bilangan parental gitu. Nah, lanjut. Jadi di materi ini juga kita juga harus bisa bedain nih yang mananya lokal ataupun average. Lokal tuh maksudnya dia akan melihat ke satu titik tertentu aja. Jadi kayak misalnya ini CF kan friction coefficient, dia melihat hanya di titik X atau di titik L doang. Tapi kalau misal average itu rata-rata, jadi udah keseluruhan dari suatu sistem gitu loh. Begitu juga untuk Thewall, Nusselt number ataupun H, koefisien konveksi. Nah, sama kayak di velocity boundary layer, regime untuk di plat datar itu adalah bilangan Reynolds-nya itu 500.000. Jadi kalau misalkan di atas 500.000 sudah dikatakan turbulen, di bawah 500.000 bilangan Reynolds-nya itu dinyatakan alirannya itu laminar. Nah, ini rumus-rumusnya untuk CFX sama CFL. Nah, ini perbedaan kan. Yang ini CFX, yang ini untuk yang lokal. Kalau ada barnya, ada tanda garis di atasnya, maka itu untuk average. Gitu. Nah, biar lebih paham lagi, kita langsung aja masuk ke contoh soal aja. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Jadi kayak gini. Water at a temperature of 25 degrees Celsius flows over one of the surface of steel wall IC 1010, whose temperature is TS1 is 40 degrees Celsius. The wall is 0.035 meter thick and its other surface temperature is 100 degrees Celsius. Nah,
Jadi sebenarnya maksud soal ini tuh apa? Jadi ini tuh kalau misal dari kalimat yang tadi aku bacain ini, kita tuh kira-kira udah bisa kebayang dong. Ada misalnya kayak gini, jadi kayak misalkan ya, jadi ini adalah platnya apa, dinding ya. Nah, dia memiliki tebal kan dindingnya itu. Nah, dia memiliki tebalnya itu adalah 0,35 gitu. Ini dinding gitu. Nah, terus salah satu surface-nya, misal sebelah sini, itu ada air yang mengalir. Ini ada water yang memiliki suhu berapa? Suhunya sebesar 25 derajat Celcius. Nah, yang kontak sama water di sini dikasih tahu juga kan, suhunya itu adalah, berarti di sini suhunya itu adalah 4 TS1, di sini kan disebut ya, itu 40 derajat Celcius. Kayak gitu. Nah, di sisi lainnya dikasih tahu suhunya adalah, berarti di sini kan suhunya itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Jika sistem ini diasumsikan steady state, ya kan? For the steady state condition, what is the convection coefficient? Berarti ditanya apa nih? Kita ditanya H-nya berapa? H-nya berapa? Oke, pertanyaan selanjutnya apa? Temperatur gradient. Kalau misalnya ini, berarti ini kan gini kan? Kalau misalnya ini sistemnya aku buat kayak gini, nah ini ke arah X-nya atau ke atas, jadi maksudnya temperatur gradient itu apa? Temperatur gradient itu ya kayak dt dx-nya kan, gitu. Dt dx di mana? Ada yang di wall, satunya lagi di water that contact with the wall. Ada dua. Lanjut. Oke, biar kita langsung aja ke soal yang pertama berarti ya. Yang dipertanyakan adalah H-nya berapa. Oke. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu nih, kalau misalkan apa namanya, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah ini yang harus dilihat. Kan di sini ada besaran-besaran yang nggak kita tahu. Kita harus cari tahu dulu. Pertama ini, kita lihat ke platnya kan. Dindingnya. Kita lihat dinding. Kan pasti kan biasanya kalau misal dulu pas lagi UTS sudah dikasih tahu kan nilai K-nya berapa. Sementara di sini belum tahu nih. K untuk dinding berapa? Misalnya aku tulis ini KS deh. Kan dia bahannya steel kan, karbon steel. KS gitu. Nah, terus di sini juga kita belum tahu ada yang namanya K dari fluidanya itu sendiri, KF. Ini belum tahu, ini juga belum tahu. Jadi, nah, ini kita harus cari dulu. Carinya kita lihat ke tabel A1 atau enggak, kalau tabel A1 untuk logam. Nah, kalau ini kan water itu kita ngeliatnya ke tabel A6. Berarti ini lihatnya ke A6 nanti ya. Yang ini ngeliatnya ke tabel A1 gitu. Nah, yang dinding. Nah, tapi kan masalahnya adalah di tabel itu dia berdasarkan temperatur. Sementara sini dinding aja temperatur ada 2. Makanya untuk itu kita evaluasi gimana? Untuk dinding, misalnya TS gitu ya. Nah, itu ngitungnya gimana? Ngitungnya itu adalah rata-rata darinya. Jadi kayak tinggal 100 tambah 40 bagi 2. Jadi berapa? 70 derajat Celcius. Nah, ini sama dengan berapa? Kalau diubah ke Kelvin, 343. Oke. Sampai sini paham? Paham dong. Lanjut. Kita cari TF atau temperatur untuk evaluasi si fluidanya itu sendiri untuk air. Air di sini infinity 25.
dia kan pasti kan air ini kan mengalir sini kan. Suhu awal 25, tapi di sini kena panas 40. Berarti kan suhu yang ngalir di dalam sini udah nggak 25 lagi kan. Pasti ada pengaruh dari 40. Nah, tapi buat asumsi awal kita bisa ngitungnya pakai nilai rata-ratanya. Jadi tinggal 25 tambah 40 dibagi 2. Berarti 65 bagi 2 kan. Berarti 32,5 derajat Celcius. Atau kira-kira berapa nilainya? 305 Kelvin. Nah, nilai ini untuk dicek ke A1. Ini untuk ngeceknya kita ke tabel A6. Nah, ternyata didapatkan kayak gini nih. Aku udah coba cari tadi. Nilai KS-nya adalah 61,7. Nilai KF-nya adalah 0,62. Lanjut. Nah, sekarang berarti pertanyaannya kira-kira gimana ya buat cari nilai si nilai si H-nya. Nah, caranya itu kita bisa melihat ke sini. Ini aku kasih ganti warna dulu biar kelihatan. Nah, kita lihat di sini. Kita bisa aja bikin kayak kontrol volume. Untuk kontrol volume tuh di sini nih. Di dindingnya, tepat di dindingnya itu. Nah, berarti kan dari sini ada yang masuk ke dinding kan, ada yang masuk ke kontrol volume kan, ada key yang masuk dari kan ini dari paling panas kan, berarti ada yang masuk ke situ. Nah, terus juga ada yang keluar lagi, ada yang keluar kan. Nah, yang keluar itu keluarnya dengan cara apa kan, di sini udah fluida kan, berarti caranya konveksi. Nah, kalau di sini karena dia di dalam seal bakal konduksi. Nah, kita tahu kan energi balance, kesetimbangan energi balance. Energy balance kalau misal kita ngeliat di kontrol volume ini on CV ya, biar lebih jelas, on kontrol volume. Di kontrol volumenya, maka gimana? Kan jumlahnya itu adalah kan, iya kan, kalau energi balance adalah jumlah dari energi itu harus sama dengan 0. Nah, yang konduksi dia masuk ke dalam, berarti ya udah, maka konduksi positif. Yang konveksi key-nya keluar dari kontrol volume. Kita bisa anggap sebagai dia negatif. Gitu. Key CV konveksi. Ini C dengan 0. Nah, ya udah. Konduksi apa hitungnya? Kalau masih ingat, kan kalau konduksi itu adalah key-nya K per L dari T dikurangin T. Ya kan? Nah, ini key CV-nya pindah ke kanan aja langsung ya. Jadi kayak kalau konveksi itu kan H T dikurangin T untuk key-nya. Ini rumus heat flux sih sebenarnya, sama aja, nggak masalah. Nah, permasalahan tinggal ini kan kalau ini berarti T-nya selalu yang T yang terbesar dikurangin yang kecil kan, maka ini TS2 dikurangin TS1. Ini yang TS1 dikurangin T infinity gitu. Lanjut. Maka ya udah, kita pengen tahu si H-nya kan. Nah, maka H akan sama dengan apa? Tinggal K per L. Nah, ingat di sini K-nya punya siapa? K-nya si konduksi. Konduksi berarti punya si S kan, maka di sini adalah KS. KS dikalikan TS2 dikurangin TS1 dibagi TS1 dikurangin T infinity. Udah hitung deh. KS-nya berapa nih? KS-nya ini 61,7. 61,7 dibagi L. L dia kan 0,35 meter. 0,35 dikali TS2. TS2 sini berapa? 100 derajat Celcius kan.
Nah, ini kan delta sebenarnya kan. Ini dikurang ini. Jadi kalau misalnya mau kalian ubah dulu ke Kelvin boleh, nggak diubah pun nggak masalah gitu. Karena ini T dikurangin T gitu. Jadi kayak 273 ya pasti bakal kecoret kan. Biar sama ini kita tambahin dulu aja deh. Berarti 100 tambah 273 kan, 373. Dikurangin yang atasnya 40 derajat Celcius. 40 tambah 273 maka 313. Dibagi ini 313 kan. Dikurangin T infinity berapa? 25 itu berarti 298. Oke. Nah ini kita hitung. Coba kalau dihitung itu hasilnya adalah 705. Bener nggak? Satuannya apa? Watt per meter square Kelvin. Ya kan? Nah, ini udah dapat jawaban untuk yang pertama. Gampang kan? Gampang dong. Oke. Lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Kita disuruh cari temperatur gradien kan? Yang pertama temperatur yang gampang dulu nih. Kita temperatur gradien terus aja dulu TG ya. Temperatur gradien on wall. Berarti DTDG DTDX salah di wall. Nah ini tinggal pakai rumus ini aja. DT ya udah kan DTDX. DT kan berarti apa? Selisih temperatur kan. Maka tinggal TS2 dikurangin TS1. Dibagi apa? DX-nya itu apa? Si L kan? Ya udah. Ini kalau wall karena dia konduksi gini aja cukup. Maka TS2-nya berapa? TS2 tadi 373 dikurang TS-nya 313 dibagi L. L-nya berapa tadi? 0,35. Yaudah, maka dapat jawabannya berapa? DX-nya untuk di wall akan sama dengan minus 171,4 satuannya Kelvin per meter. Kenapa ini ada dikasih minus? Kasih minus tuh buat kasih tahu. Tadi kan apa namanya di gambar yang ini panas sebelah sini lebih tinggi, ini jadi turun kan? Berarti kan kemiring apa? Temperatur gradien itu turun. Kalau turun artinya dia minus. Gitu. Lanjut. Kalau temperatur gradien di mana satu lagi? Di apa tadi? Fluidnya kan, on water. Near wall. Maka kalau dirumusin gini berarti DT dx saat x ya sama dengan 0. Nah ini ngitungnya gimana? Nah ini ngitungnya pakai konsep dari sini lagi. Nih konsep yang ini. Konsep dari sini. DT dx yang ini berarti ini kan tinggal H ini yang ini pindah terus ke sini kan, H per min K jadi ya. Berarti tinggal H per min K dari TS dikurangin T infinity. Ya udah. Jadi H-nya berapa? H-nya 705. Nah, ini K-nya KF ya, K fluida. Dibagi minus K fluida. K fluida berapa tadi kita dapat? 0,62. 0,62
0,62. TS1-nya tadi 313 dikurangin 298. Oke. Nah, jadi ini jawabannya berapa? Jawabannya adalah minus 17.056. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih yang ini lebih besar nilainya? Jauh lagi gedenya. Iya kan? Iya, karena di sini itu kan udah terjadi proses konveksi kan. Kalau kita tahu kalau konveksi maka panasnya juga lebih susah kan buat berpindah. Makanya kalau misalnya ini temperatur pasti akan langsung jatuh gitu. Oke, paham? Paham dong. Nah, selesai untuk soal ini. Lanjut. Contoh kedua. Experimental tests using air as the working fluid are conducted in blah blah blah. Inti gini. The heat flux on point Q di sini itu 95.000 watt per meter square. To maintain steady state surface temperature of 800 derajat Celcius. Di sininya ya, berarti di sininya itu nih TS-nya 800 derajat Celcius. Oke, transfer the blade is removed by circulating coolant inside the blade. Oke. Determine the heat flux to the blade X. If its temperature is reduced to S1. Nah, jadi kan ini suhunya awalnya, ini kan berarti ini case yang pertama ya. Ini case pertama, kita suruh nyari heat fluxnya. Berarti ini case 1, itu nyari heat flux yang baru. Anggap aja Q2 gitu ya. Itu berapa? Jika TS1-nya turun. Jika TS1-nya turun jadi 700 derajat Celcius. Kan awalnya ini kan, awalnya 800 derajat Celcius. Nah, makanya digambarin tuh kurang lebih kayak gini. Gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, untuk cara ngitungnya itu bentar ya. Kan di sini fluida yang mengalir itu apa? Udara kan. Semuanya kan di ini alirannya fluida. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi itu ya dari fluida itu sendiri kan. Dari fluidanya ini. Gitu. Nah, jadi jadi kita bisa ngeceknya itu pertama dari sini. Jadi kan karena fluidnya sama-sama udara dan dia nggak ada yang berubah di sini kan. Di sini nggak ada yang berubah. Maka jadi si H-nya pun pasti akan sama kan. Jadi H1 pun juga akan sama dengan H2. Nah kan? Kalau H-nya sudah sama, berarti di sini kan juga fluidnya juga sama kan, K-nya juga sama. K1 akan sama dengan K2. Maka Nusselt satunya pun juga akan sama. Nusselt 2 gitu. Lalu gimana lagi? Nah, udah. Sebenarnya kunci utama di sini sih. Saat kita udah mengetahui kalau misalnya H1-nya akan sama, ya udah jadi lanjutin aja. H1 akan sama dengan H2, ya kan? Nah, kita tahu kan kayak tadi rumus yang tadi. Kalau di heat flux itu apa? Heat flux itu H sama dengan kali TS kurangin T infinity. Nah kan? Ya udah, maka H-nya akan sama dengan, berarti di sini si heat flux 1 akan sama dibagi TS1 dikurangin T infinity. Nah, H2 juga sama kan? Q2 heat flux ya
dibagi TS2 dikurangin T infinity. Gitu. Ya udah, maka untuk cari Q2 dirumusin aja kan. Lanjut, jadi apa tuh? Tinggal Q1 heat flux-nya. Heat flux dari 1 TS2 dikurangin T infinity dibagi dengan TS1 dikurang T infinity. Masukin angkanya. Maka ini 95.000 dikali TS2-nya berapa? TS2-nya jadi di sini TS2-nya jadi 700 kan? 700 dikurangin T infinity berapa? 1150. Di sini sebelumnya awal itu TS-nya adalah 800 dikurangin 1150. Udah, maka dapat Q2 akan sama dengan apa? Q2-nya itu akan sama dengan 122.000. Watt per meter square. Itu. Oke, lanjut. Berarti sampai sini paham? Paham dong. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Maksudnya ke soal yang kasus kedua. Kita suruh cari apa nih kasus kedua? Kasus kedua, nih kok ganti warna lebih jelas. Nih. Untuk kasus 2 apa? Kasus 2 determine the heat flux juga. Pertanyaan juga sama. Kita suruh cari heat flux. Tapi yang jadi perbedaan itu apa? Ternyata L-nya berubah. L yang kedua itu panjangnya jadi 80 mili. Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu adalah 40 mili. Berarti berubah menjadi 2 kali lipat dari L1 kan? Gitu. Terus apa lagi nih berubah? V-nya. V2-nya juga sama. V2-nya berubah. Sebelumnya 160, sekarang jadi 80 meter per second, atau setengah dari V1. Nah, jadi kasusnya kayak gini nih. Kalau digambarin kasusnya kayak gini. Nah, ini untuk yang case 2 kan. Jadi berapa heat flux-nya? Apakah ada perubahan atau enggak gitu kan? Nah, tadi gimana sih? Nah, jadi kan tadi kita ditanya heat flux yang kedua berapa. Jika L2-nya itu jadi 2 kali L1 kan. Terus apa lagi? V-nya setengah dari V1. Ya kan? Gitu. Nah, karena di sini ada perubahan ini, dan kita tahu juga kan tadi tuh Q itu dia merupakan fungsi dari apa? Fungsi dari Nusselt salah satunya. Fungsi dari H kan. Dan H itu fungsi dari Nusselt. Dan Nusselt itu fungsi dari salah satunya adalah bilangan Reynolds. Maka kita harus ngecek dulu nih bilangan Reynolds-nya ada perubahan atau enggak. Kita lihat. RE2, Reynolds 2 nih. Berarti kan pakainya apa? Rumusnya apa kan? Rho dikalikan kecepatan dikalikan dengan L kan? Dibagi dengan mu. Ini 2 semua kan berarti. L2 mu 2.
Nah, rho-nya kan pasti sama tuh. Sama-sama fluidnya masih sama, pasti mu juga sama kan. Yang berubah apa? Temperaturnya kan ini satu lagi lupa tadi. T2 sama dengan T1. Nah, karena temperatur sama, maka rho sama mu juga sama kan. Jadi ini enggak ada. Jadi tetap aja tulis. Jadi ini ditulis aja rho gitu kan. Rho per mu. Terus ini V2. V2 di sini apa? 2 kali L1. Setengah dari V1. Sementara L-nya 2 kali L1. 2-nya kecoret kan. Jadi Reynolds 2 itu akan sama dengan rho dikali V1 kali L1 per mu. Nah, ini juga sama aja kan. Ini juga nilainya akan sama dengan Reynolds 1. Jadi ternyata bilangan Reynolds-nya juga enggak berubah. Nah, kalau bilangan Reynolds-nya enggak berubah, karena bilangan Reynolds-nya enggak berubah, maka Nusselt-nya pun juga sama. Pasti Nusselt 2 juga pasti akan sama dengan Nusselt 1 gitu. Karena dia nggak ada perubahan. Temperatur juga nggak berubah. Tuh. Terus apa lagi? Ya kan? Terus ya udah, karena maka nanti H-nya pun juga pasti akan sama kan. H2 juga akan sama dengan H1. Nah ya udah, maka untuk ngitung sama kayak tadi caranya, tinggal H2 akan sama dengan H1. Terus tadi kita tahu di sini Q2 itu tinggal dibagi ini TS2 dikurangin T infinity. Sorry. Kayaknya salah, bukan dari situ. Nah, H-nya gimana? H-nya ternyata H ini. Untuk H-nya aku lupa. Nah, H-nya ternyata belum tentu sama. Nah, kalau Nusselt kan emang dia langsung dari bilangan Reynolds, nggak ada fungsi-fungsi yang lain. Jadi nggak ada masalah kan. Dia hubungannya sama ke parental doang. Parental juga bilangan tabur dimensi pasti akan sama juga. Nah, kalau H itu kan ada conductivity sama L, ada pengaruh L juga ternyata. Jadi kita ingat lagi kan sini, Nusselt sama dengan Nusselt. Nusselt itu sama dengan apa? H dikali K2 dibagi L2 akan sama dengan H1 kali K1 per L1. Nah, nilai K-nya sama kan? Nilai K-nya sama, berarti ini kecoret. Ya. Nilai K-nya sama, berarti ini kecoret kan? Nah, tapi nilai L-nya beda kan? Ya udah lanjut. Jadi H2 akan sama dengan di sini apa? 2 kali L1 akan sama dengan H1 dikali per L1. Jadi H2 ini L1 kecoret. H2 ternyata jadinya sama dengan 2 kalinya H1. Gitu dia. Nah, pakai dari hubungan ini baru sama kayak tadi caranya. H2 akan sama dengan 2 kali dari H1. H itu tadi apa? Itu kan Q2 heat flux-nya per TS2 dikurangin T infinity sama dengan Q1 heat flux per TS1 dikurangin T infinity. Ini 2 kalinya. Nah, TS2 nya sama kan? TS2 sama TS1 sama, T infinity nya juga pasti sama. Berarti ini kecoret lagi kan? Kecoret. Maka Q2 aksen akan sama dengan 2 kalinya Q1 aksen. Heat flux maksudnya.
Maka 2 dikali Q1 nya berapa nih? 95.000 kan? 95.000, maka Q2 akan sama dengan 95 kali 2. Berapa tuh? 9 kali 2 18, bakal jadi 190.000. Watt per meter square. Oke. Nah, gitu. Oke, paham? Paham kan? Nah, kalau gitu mungkin ini dulu untuk soal kita kali ini. Dan ini tugas untuk kalian coba kerjakan. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya atau apa, nanti langsung aja tanya ke aku. Nah, ini soal jangan lupa dikerjakan. Waktu pengerjaannya maksimal 4 hari ya. 4 hari cukup lah ya. 2 soal doang kan, gak susah. Oke, dan bentar. Aku ngeliat dulu. Oh iya, lupa. Maaf, ada yang ternyata yang salah. Pasan kayak ada yang aneh. Nah, ini bukan hak. Ini bukan rumus Nusselt tuh, lupa. Nusselt tuh rumusnya adalah Nusselt tuh rumusnya apa? HL per K. Aduh, maaf ya, lupa. K1. Maka di sini kalau salah, ini hapus lagi dulu. Nah, maka di sini L-nya itu kan di sini berarti 2 kalinya kan, 2 kali L1. Di sini terus L1, nilai K-nya sama kan, K-nya udah kecoret. Ini udah bawahnya berarti udah per 1. Ini 2 L1-nya juga kecoret lagi. Maka H1 itu sama dengan 2 kali H2, atau H2 sama dengan setengahnya dari H1. Maka ini ada setengahnya ya, lupa. Jadi ini ada setengahnya, jadi setengah, bukan 2 kali tapi setengah kalinya. Nah, jadi ini jawabannya berapa? Jawaban akhirnya pun salah. Nah, ini jawaban akhirnya jadinya 47.500 watt per meter square. Oke, nah ini baru jawaban yang benar. Maaf ya, tadi ada yang salah. Oke, next. Jadi ini jangan lupa lagi soalnya dikerjakan dengan baik. Bye-bye. Terima kasih. Seperti biasa, terima kasih.